Benarkah yoga bisa membantu Anda untuk lahiran normal? Atau justru gimana? Yuk, kita lihat videonya. Kami pastiin, yoga itu gak bakal bisa buat berhasil lahiran normal. Ya, gak bakal bisa buat kamu yang mau nyusuin. Gak bakal bisa. Ya udah, aku to the point aja ngomong kayak gitu. Kenapa? Karena ya, kalau kamu cuma sekedar yoga doang, banyak, kamu bisa ngikutin di YouTube, kamu bisa ikut kelas online, kamu bisa beli bukunya, atau whatever lah, bisa gitu ya. Justru sebenarnya gini, yoga itu yoga itu sebenarnya ada 8 pohon yang mengatur bagaimana Anda sebagai yogini gitu ya, sebagai pelaku yoga, khususnya yang aku omongin sekarang adalah soal ibu hamil dan ibu menyusui atau women's health ya, menerapkan 8 pohon yoga itu sendiri. Jadi 8 pohon yoga ini Anda bisa search di Mbak Google gitu ya. Sampai detik ini belum ada kejelasan ditemukannya tahun berapa dan di mana. Tetapi perlu teman-teman tahu bahwa sebenarnya leluhur kita di Nusantara, di Indonesia ini sudah melakukan prinsip 8 pohon yoga itu. Nah, aku mau kalian itu yang yoga sama aku bukan hanya sekedar yoga. Kalau cuma sekedar yoga itu namanya asana, gerakan yoga, dan itu gampang. Bisa banget dengan latihan di YouTube yang aku bilang. Di mana lah yang Anda temui live Instagram dan lain sebagainya. Bahkan di saya pun ada kelas gratis gitu kan. Cuma gimana yang yoga sama aku tuh aku maunya total. Kalau cuma sekedar gitu doang, banyak banget. Ya, sekarang aku tanya sama kalian. Jawab. Berani ngikutin yoga di YouTube tanpa ada pengawasan? Coba jawab dulu. Kalau aku sih nggak berani, terus terang aja. Kenapa? Karena kalau alignmentnya salah, posturnya salah, gerakannya salah, itu membahayakan banget, dan itu sebenarnya sangat membahayakan ibu dan bayi. Jadi bijaksanalah ketika Anda sudah hamil. Anda bukan lagi satu, tapi udah dua. Nah, hati-hati. Kemudian yang sudah melahirkan, misalnya seperti saya, hati-hati kalau amit-amit pinggang kecetit, tangan kecetit, otot leher kecetit, apa nggak berabe tuh? Gimana, siapa yang ngurusin si anak-anak gitu kan? Ya, nah, jadi ada 8 pohon yoga, dan itu sebenarnya harus dimaknai bahwa kita sebagai manusia seringkali ya nggak stabil, oke. Tapi ya itu 8 pohon yoga yang mau aku ingetin. Nah, jadi gini, apa bedanya yoga hamil dengan senam hamil? Siapa yang bisa jawab? Aku pernah mengajar keduanya, tetapi sekarang aku stop di senam hamil. Aku lebih prefer, aku lebih proper ya di yoga, ya khususnya di Iyengar dengan berbagai macam bantuan props ya yang menunjang tubuhku untuk lebih panjang, punggungku lebih sehat, dan kesehatan tulang belakang tuh harus banget, penting banget gitu ya. Kenapa, nanti kapan-kapan gue jelaskan di video yang lain. Nah, jadi kayak gini. Selama ini kita hanya melatih tubuh bagian depan. Tubuh bagian belakang jarang. Padahal kita punya tubuh depan dan belakang, atas dan bawah. Tapi yang selama ini kita latih adalah bagian depan terus. Ya, itu nggak nyaman sebenarnya. Karena Tuhan sebenarnya kasih udah depan dan belakang, atas dan bawah, kanan dan kiri, ya semuanya dilatih gitu kan. Dikasih makan tubuhnya biar sehat postur tubuhnya juga gitu ya. Nah, kenapa nggak mau senam hamil? Ya, karena aku merasa aku jauh lebih punya benefit di yoga gitu. Dan banyak banget yang aku ngerasain dari yoga hamil di seluruh lini kehidupanku setelah aku hamil. Kemudian aku mengalami nifas 1, nifas 2 gitu kan. Dan itu enak banget gitu ya. Dan bonusnya adalah tentu saja bebas anyang-anyangan, pelvic floor muscle-ku kuat gitu ya. Pelvic floor muscle ini adalah untuk mengatur kandung kemih ya, hubungan suami istri gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, sehingga aku mau teman-teman untuk paham dulu tentang yoga itu ya, tentang asana yoga itu. Sebentar, aku masih, jadi kayak gini.
Ntar aku cat. Sebenarnya aku ingat, cuman aku mau runut ya. Jadi 8 pohon yoga itu adalah yang pertama ini pakai bahasa Sanskrit deh kayaknya ya. Dan aku berharap yang yoga sama aku juga mengikuti itu. Jadi aku mengenal yoga pertama kali tahun 2000-an deh, ketika aku sekolah di Malang. Aku dibawa sama temanku untuk yoga, dan hari itu kayaknya itu Astanga yoga deh, kayak Viansa yoga gitu, dan aku kurang cocok karena ngos-ngosan, dan itu kayaknya nggak nyaman buat ibu hamil, karena seharusnya ibu hamil yoganya tuh harus calm, nafasnya juga harus benar. Kenapa? Karena ada air ketuban ya, karena ada detak jantung bayi, dia harus sejahtera. Oke, yang pertama itu adalah yama. Yama itu terbagi menjadi 5 ya. Yama itu adalah pengendalian diri ya. Aku juga masih belajar pengendalian diri di sini. Ada 5, yaitu ahimsa. Teng tong, ahimsa. Yaitu menyayangi diri sendiri, menyayangi alam sekitar gitu ya. Kita tidak merusak alam, kita tidak membunuh atau menyakiti siapapun gitu ya. Kemudian satya, berkata jujur. Lalu brahmacarya. Brahmacarya itu kayak metode KonMari ya, kita nggak menumpuk barang-barang di rumah yang kita nggak pakai, kita singkirkan gitu ya. Kita kita buang atau kita kasih orang. Kemudian asteya itu adalah tidak mencuri waktu. Artinya gini, biasanya yang yoga sama aku paham banget kalau aku itu jarang banget ngebales WA orang ketika aku lagi ngajar, kecuali case tertentu ya, ketika misalnya adminku bilang, Bu ini ada yang mau ngedola atau konsultasi menyusui, dan misalnya sudah kelihatan bahwa mamanya benar-benar panik dan suami benar-benar panik, biasanya aku akan minta izin untuk izin ke yang bersangkutan bahwa setelah kelas yoga aku akan menghubungi beliau gitu. Dan biasanya gini, karena adminku nggak ikut ketika aku ngajar, jadi aku harus ngambil foto, dan ketika ngambil foto aku pasti langsung taruh handphone. Kenapa? Karena aku butuh portfolio, dimana usahaku kan di trafficnya di online ya, jadi butuh portfolio ketika aku lagi mengajar gitu. Nah, waktu ya sering banget nih yang namanya, aku juga sering banget namanya salah dan belum taat pada ini gitu ya, belum disiplin ya, seringkali telat dan lain sebagainya gitu ya. Itu minta maaf banget ya. Dibilang mau ada alasan ya, memang ada alasan, tapi ya terima kasih kalau sudah mengerti, cuma minta maaf juga karena aku salah di situ. Oke. Kemudian aparigraha, yaitu tidak tergantung terhadap sesuatu. Jadi kita mandiri, kita independen, kita nggak tergantung sama orang lain gitu ya. Yang kedua adalah niyama. Niyama itu adalah tata cara untuk diri sendiri. Ada 5 hal juga, yaitu sauca. Sauca itu adalah kebersihan tubuh. Jadi kalau misalnya di budaya Jawa ada yang namanya wuwungan gitu ya. Wuwungan untuk membersihkan tubuh gitu. Maka ada baiknya, dan sebenarnya ini sudah diatur, ketika mau mulai yoga, ayo mandi dulu. Ya jangan yoga dulu baru mandi, tapi mandi dulu baru yoga. Setelah yoga keringetan, ya istirahat dulu baru mau mandi lagi, silahkan. Jadi membersihkan tubuh, pikiran dan hati gitu ya. Lalu santosa, merasa cukup ya, nggak kurang nggak lebih. Lalu tapas, semangat dalam menjalani hidup. Jadi sebagai ibu hamil harus semangat ya dalam menjalani hidup, termasuk ibu menyusui, kita harus semangat ya. Nah, kemudian swadaya, yaitu disiplin dalam meningkatkan pengetahuan bagi diri sendiri. Jadi ini udah diatur ya sebenarnya dalam 8 Limbs Yoga. Pinterin diri terus gitu ya, berdayakan diri terus. Oke, baca buku dan langsung dipraktekkan. Ikut kelas aku, dipraktekkan. Jadi nggak mati gaya, nggak. Percuma nih kalau aku yang motivasiin, si A, si B, si C, nakes ini, dari Instagram ini, dari siapa, semangatin kamu. Tapi begitu kamu sampai rumah, ciut, ya percuma. Ya kan, kita cuman membantu untuk memotivasi. Tetapi kembali lagi dari diri sendiri yang bisa up, yang bisa bangkit gitu, yang bisa disiplin untuk makin nambahin pengetahuan atau memberdayakan diri. Lalu Iswaya Pranidhana,
yaitu pasrah dan ikhlas dalam menjalani hidup, tetapi tetap semangat. Jadi pasrah dan ikhlas di sini kayak gini, maksud aku analoginya ya. Kalau kita memang mau hamil, ya diserabani semuanya, istilahnya dalam bahasa Jawa, diniatin. Ya jangan aduh takut, sakit. Enggak, aku nggak mempersalahkan itu. Tapi balik lagi, seperti videoku yang lain, feeding the bad feeling itu akan melelahkan. Ayo feeding the good feeling. Ya, ketika pasrah dan ikhlas, itu benar-benar diniatin ketika nanti mau lahiran. Ya, jangan begitu lihat HPL atau menjelang HPL, wah tegang, sepaneng, wah kok belum lahir. Apalagi misalnya di zaman sekarang harus swab test yang berlaku hanya 7 hari dan kita harus ulang lagi, kita mikirkan biaya dan lain sebagainya. Itu kayak ya udah dipasrahkan aja, diikhlasin. Kalau emang pasrah dan ikhlas tuh total, mulai dari pikiran, omongan, perasaan, perbuatan tuh total memang pasrah sama Tuhan. Ya udah terserah Tuhan gitu loh, terserah alam. Ya. Lalu berikutnya baru asana. Nah, itulah gerakan-gerakan dalam yoga yang selama ini saya latih atau yang Anda lihat ya. Yang berikutnya, yang keempat adalah pranayama. Biasanya ketika mau mulai, aku akan mulai dengan pranayama. Ya, duduk diam, deep belly breathing, merunduk dulu sama alam. Kita lihat dulu apa sih yang baik kita mau gitu ya. Dan itu sudah ada di pranayama. Kemudian yang kelima adalah pratyahara, yaitu introspeksi. Setiap hari pastilah kita harus introspeksi untuk memohon maaf gitu ya. Juga mohon maaf sama bayi kita, sama tubuh kita gitu ya. Kemudian dharana, yaitu konsentrasi. Jadi ketika mulai yoga, ketika mau lahiran, ketika nyusuin bayi kita, konsentrasi dharana. Artinya ketika kita mulai yoga, ya udah konsennya yoga sama Civelis atau sama Bu Felis 1 jam sekian, ya udah yoga gitu ya. Nah, kalau mau lahiran, fokusnya gue lahiran, bukan barang bayi, bukan mertua, bukan swab, rapid, rumah bocor, atau apapun lah ya. Itu nggak fokus namanya, nggak ada rana ya. Makanya sebelum mau lahiran, disiapin semuanya, barang bayi, amit-amit kalau misalnya ada rumah yang bocor kah, atau mertua mau nginep kah, apalah, selimut, servis AC, cuci mobil, dan lain sebagainya. Sehingga fokus untuk kelahiran. Fokus ketika tanda bayimu mau lahir, mules itu terjadi, Anda fokus ke sana ya. Kemudian nyusuin. Fokus nyusuin, bukan ketika nyusuin pegang HP, lihat Shopee, stalking Instagram orang lain. Kalau stalking Instagram saya boleh lah ya, tapi itu pun mesti dilihat. Karena konsentrasimu adalah untuk bayimu nyusu. Dielus-elus kepalanya, diajak ngomong bayinya, terus apa ya, dibisikin gitu kan, dia maunya apa, dan lain sebagainya. Itu fokus dharana ya. Kemudian dhyana atau meditasi. Seperti yang aku sering banget bilang, abis melahirkan itu sangat capek. Mending aku ngomong to the point, sangat capek. Daripada aku selalu bilang, biasa aja, ada pembantu, ada suster, ada mama, atau panggil neni A, neni B, neni C karena punya uang. Ya terserah. Cuman pasti capek. Capeknya kenapa? Kita hidup di kota. Pola pikir berbeda dengan orang di desa. Orang di desa itu anak adalah hiburan. Karena selama mereka berkegiatan, rata-rata di ladang gitu kan. Punya anak itu adalah suatu hiburan. Nah kalau kita punya anak sebagai suatu amit-amit hambatan, atau sebagai suatu hal yang menegangkan gitu ya. Karena habit kita apa? Handphone, gadget gitu. Nah, ketika kita sudah lelah, sudah capek, kita akuin itu hebat. Ya, ketika kita udah ngakuin I'm tired. So, tarik diri. Ya, aku selalu bilang kita nggak butuh sejam. Kita nggak butuh 15 menit, enggak. Kita butuh waktu yang sangat kualitas, meskipun semenit 2 menit, oke. Aku juga gitu kok awal-awal karena berpacu dengan waktu bayi. Tapi dalam waktu 24 jam tuh 1-5 menit pasti bisa lah ya, ya kan? Untuk deep belly breathing. Cuma nafas saja. Tapi ingat kondisi di sekitar. Jadi istilah kata itu breath awareness.
ya. Jadi itu dhyana ya. Kemudian samadhi, yaitu ya samadhi ini sebenarnya di Jawa juga ada, di berbagai budaya di Indonesia, Nusantara Indonesia itu ada. Samadhi itu duduk diam, bahasa kerennya meditation. Meditation itu ada beberapa orang yang bilang musyrik lah, nggak sesuai lah dengan agama dan lain sebagainya. Makanya aku bilang feeding the good feeling. Kita harus open mind dulu. Meditasi di sini untuk apa? Meditasi itu sebenarnya fokus loh, fokus untuk yang kamu mau tuh apa. Misalnya kalau mau bilang anak sehat, anak antang. Ya diomongin itu terus, fokusnya itu terus. Itu bagian dari meditasi loh, bagian dari samadhi loh. Nggak usah susah-susah deh mikir harus pakai bahasa Inggris yang supranatural, yang meditation, yang apa tuh, yang dari YouTube segala macam lagu. Sebenarnya meditasi tuh fokusin pikiran, fokusin kamu maunya apa, ya udah itu. Nah, jadi itu namanya samadhi atau samadhi ketika tradisi Jawa khususnya bahasa Sanskrit atau Sanskerta yang bilang itu sebagai bentuk peleburan pada alam semesta. Jadi sebenarnya kita tuh bagian dari energi yang ada di alam semesta. Nah, energi yang kita punya itu harusnya kita kasih energi yang baik ke alam semesta, sehingga kita bisa menikmati keajaibannya proses dari semesta atau proses hidup kita dari alam ke kita gitu loh. Ya, omongannya agak dalam sih kalau ngomongan soal samadhi itu agak dalam. Cuma dari video ini aku mau teman-teman yang lihat, yang follower aku itu nangkep mengenai, aku berani jamin yoga gak bakal bisa bantuin kamu lahirin normal, gak bakal bisa bantuin kamu nyusuin. Yoga itu gak bakal bisa deh kayak begitu, khususnya asana ya. Karena orang awam berpikir yoga itu hanya asana, hanya gerakan, gak bakal bisa. Tetapi ketika kamu mengerjakan 8 Limbs Yoga, di mana 8 Limbs Yoga ini sebenarnya sudah diatur loh sama leluhur kita di Nusantara Indonesia, itu bakal dapet deh apa yang kamu mau. Future apa sih yang kamu mau tuh bakal kamu dapet. Ya, jadi pesanku adalah gak bakal yoga bisa bantuin kamu lahiran normal. Tetapi kalau kamu ngikutin alurku, ya selama aku di kelas gitu ya, selama kamu jodoh sama aku, kemudian lakukan 8 Limbs Yoga ini, jawaban ada di Anda. Ya, apa yang Anda impikan mengenai proses lahiran, proses nyusui, proses parenting, proses dengan suami, itu ada di tangan Anda. Aku bukan Tuhan, aku nggak tahu dan nggak mau tahu gitu. Yang aku mau tahu adalah basicnya, fondasinya aku kuatin dulu. Kayak bangun apartemen itu 9 tahun kali ya, apa 9 bulan ketika, atau bangun rumah lah, fondasi dulu itu paling lama, itu paling perjuangan. Tapi fondasi itu harus kuat. Kenapa? Kalau nggak kuat ya oleng dong rumah. Ya ceker ayam lah, ceker ayam. Fondasi itu harus kuat. Termasuk kayak pembangunan MRT di daerah Kelapa Gading, itu fondasi paling lama banget. Tapi begitu udah pasang tiang pancang, kemudian rel, wah itu cepet banget, langsung kelihatan tuh progresnya, langsung kelihatan tuh bentuknya, wih MRT gitu kan, stasiun MRT. Nah, sama fondasinya saya kuatin dulu. Terserah kamu mau pasang kayak apa, terserah, itu adalah ya itu proses hidup kamu ya. Nah, saya berharap baik dari video ini Anda, follower saya atau yang nonton, menjadi open mind, terbuka mengenai yoga. Kalau ditanya Civelis, yoga hamil atau senam hamil? Ya karena aku sudah menikmati dua-duanya dan sudah sangat menikmati benefit atau keuntungan dari yoga, aku lebih milih yoga, tetapi dengan tetap menerapkan 8 pohon yoga. Kalau kamu gimana? Ya, jawabannya bisa Anda pikirkan. Kalau mau ngobrol-ngobrol dengan saya bisa, atau di kelas saya juga bisa, mau ikut kelas saya di Instagram @kiraibusehat, biasanya jadwal ada di sana. Dan kalau mendapatkan ebook gratis mengenai kehamilan, bisa kontak juga di Instagram @kiraibusehat. Terima kasih sudah menonton video saya. Saya adalah Felicia Pukiat. Dadah!